Dari sekian banyak indikator ini, EPS, PBV, PER, DER, ROE, ROA, GPM, NPM, dan lain-lain, ada satu indikator yang paling gue suka dan menurut gue paling simple untuk nyari perusahaan berfundamental baik. Indikator apakah itu? Nah, langsung aja ya gue kasih tahu. Namanya adalah EPS, alias Earning Per Share. Alias, bahasa Indonesianya adalah laba per saham. Gue asumsikan, lu udah tahu apa itu laba dan apa itu saham. Tapi buat yang belum tahu, nggak usah khawatir. Lu tonton aja dulu 2 video di bawah ini. Di sana, gue udah jabarin apa itu laba dan apa itu saham. Link videonya gue taruh di kolom deskripsi. Oke? Baru deh lu lanjutin ke video ini. Dalam video kali ini, gue akan coba sharing tentang EPS dan alasannya kenapa gue suka banget menggunakan indikator ini untuk screening awal atau pencarian tahap awal dalam menemukan perusahaan yang kinerjanya baik. Seperti biasa, gue akan menjelaskan dalam bentuk cerita. Misalnya ada sebuah perusahaan bakso, punya temen lu, yang dijual di Bursa Efek Bakso dengan kode saham BKSO. Harga sahamnya saat ini adalah 5 juta rupiah per lembar. Total lembar saham beredar dari perusahaan bakso ini adalah 100 lembar, dan laba bersih dari perusahaan bakso ini dalam 1 tahun kemarin, tahun 2021 adalah 100 juta rupiah. Pertanyaannya adalah, berapakah laba per sahamnya? Atau berapakah EPS-nya? Nah, gimana? Ada yang udah tahu? Oke, namanya aja laba per saham, alias laba dibagi saham. Labanya di sini adalah laba bersih. Saham yang di sini adalah total lembar saham dari perusahaan tersebut. Laba bersihnya kita udah sama-sama tahu, 100 juta rupiah. Sahamnya juga kita tahu ada 100 lembar. Jadi 100 juta dibagi 100 lembar, hasilnya adalah 1 juta per lembar. Jadi kalau ada pertanyaan kayak tadi, berapakah EPS perusahaan bakso tersebut? Ya, jawabannya adalah 1 juta rupiah per lembar. Udah. Yang namanya EPS itu begitu doang. Gampang banget kan? Terus manfaatnya apa sih bang kita tahu EPS ini? Nah, biar lu kebayang manfaat dari ngitung EPS ini, coba simak kisah berikut ini ya. Misalnya lu membeli 1 lembar saham BKSO hari ini seharga 5 juta rupiah dari teman lu. Kira-kira setelah 1 tahun usaha bakso ini berjalan, lu berhak mendapatkan 1 juta rupiah di akhir tahun. Dengan asumsi laba bersih di tahun 2022 ini adalah 100 juta rupiah lagi, seperti di tahun 2021. Nah, kenapa cuma dapat 1 juta bukannya 100 juta? Alasannya simple. Karena kan tadi lu cuma beli 1 lembar sahamnya, bukan 100 lembar. Oke? Lalu teman lu yang punya 99 lembar berarti berhak atas 99 juta rupiah sisanya. Nah, itu adalah konsep dari EPS, alias laba per saham. Nah, jadi lu udah bisa mikir-mikir sedikit tuh. Gua bayar 5 juta, nanti gua dapat 1 lembar saham BKSO, dan 1 lembar ini mampu menghasilkan laba bersih 1 juta rupiah dalam 1 tahun usahanya berjalan. Berarti kira-kira kalau EPS-nya konstan 1 juta rupiah per tahun, dalam 5 tahun ke depan, yaitu tahun 2022 sampai 2026, gua harusnya udah bisa balik modal. Ya nggak? Dan di tahun-tahun setelahnya, gua masih bisa dapat 1 juta rupiah dan seterusnya sampai dengan hari kiamat. Menarik. Gimana? Lu tertarik nggak untuk membeli saham bakso tersebut di harga 5 juta per lembar hari ini? Kalau gua, belum tentu tertarik. Kenapa belum tentu tertarik? Karena gua masih butuh informasi tambahan. Informasi tambahan apakah itu? Next.
Salah satu ciri perusahaan yang kinerjanya baik adalah EPS-nya bertumbuh. Gue ulangi lagi ya. EPS-nya atau laba per sahamnya bertumbuh dari tahun ke tahun. Tadi kan kita baru dapat EPS saham bakso tahun 2021. Berarti informasi yang kita butuhkan selanjutnya adalah EPS saham BKSO di tahun-tahun sebelumnya. Supaya kita bisa tahu nih, bertumbuh nggak sih EPS-nya perusahaan bakso ini? Ya nggak? Data EPS yang kita cari bisa 5 tahun ke belakang, bisa juga 10 tahun ke belakang, atau bebas deh, terserah lo. Tapi kali ini kita pakai data selama 5 tahun ke belakang aja ya. Dari tahun 2016 sampai 2020. Dan kemudian data yang kita temukan adalah seperti ini. Secara sekilas, kita bisa lihat bahwa tiap tahun laba per sahamnya itu naik. Dari yang tadinya cuma 400.000 per lembar, jadi 1 juta per lembar dalam jangka waktu 5 tahun. Tentu ini merupakan sinyal yang baik dari perusahaan yang sedang kita amati. EPS naik artinya kemampuan perusahaan tersebut dalam menghasilkan laba bersih tiap tahunnya naik juga dong. Ya nggak? Dari cuman, dalam tanda kutip, untung bersih 40 juta di tahun 2016, di tahun 2020, laba bersihnya udah naik lebih dari 2 kali lipat, jadi 83 juta rupiah. Kebayang dong, mungkin pelanggannya jadi makin banyak dari tahun ke tahun, sehingga pendapatannya meningkat, jadi laba bersihnya meningkat juga. Atau mungkin pelayanannya juga juara, sehingga pelanggan itu nyaman untuk datang kembali lagi, beli baksonya sambil ngajak keluarga dan tetangga. Mungkin aja kan? Karena dari data yang kita dapat, EPS-nya meningkat dari tahun ke tahun. Seenggaknya dari 2016 sampai hari ini. Jadi, lu ngerti kan maksud gua ketika gua bilang EPS yang bertumbuh dari tahun ke tahun mungkin menjadi suatu pertanda bahwa perusahaan tersebut adalah perusahaan yang baik. Ngerti dong? Ya nggak? Balik ke pertanyaan tadi. Harga saham baksonya hari ini 5 juta rupiah per lembar. EPS tahun kemarin di tahun 2021 adalah 1 juta rupiah. Apakah lo tertarik untuk membeli sahamnya? Gimana? Kalau misalnya tadi gue bilang belum tertarik, kali ini gue sangat tertarik untuk membeli saham baksonya. Kenapa gue sangat tertarik? Karena bukan hanya EPS-nya aja yang meningkat, tapi peningkatan dari EPS-nya sendiri dari tahun ke tahun itulah yang membuat gue semakin tertarik dengan saham bakso ini. Kembali ke data yang tadi. EPS tahun 2016 itu 400.000 selembar. Artinya kalau kita punya 1 lembar saham BKSO di tahun 2016, kita berhak atas laba bersih Rp400.000. Tapi di tahun 2021, EPS-nya itu bukan lagi 400.000, melainkan udah jadi 1 juta rupiah. Jadi dalam jangka waktu 5 tahun, kita bukan lagi hanya menerima 400.000 tuh, tapi sudah menjadi 1 juta rupiah. Nah, sekarang kalau pertumbuhan dari EPS-nya bisa dipertahankan oleh perusahaan bakso temen lu ini, bayangin, berapa EPS di tahun 2026? Ya nggak? Harusnya sih bukan 1 juta lagi dong. Ya kan? Oke, daripada kita bayangin doang alias ngayal doang, mendingan kita hitung aja datanya. Pertanyaannya kan, berapa sih pertumbuhan EPS saham bakso tersebut setiap tahunnya? Cara ngitungnya gampang. Kita akan pakai rumus CAGR. Untuk lengkapnya tentang CAGR ini, gue akan jelasin dalam video yang terpisah. Intinya, rumus CAGR ini bisa membantu kita menghitung pertumbuhan tahunan. Nah, sekarang kita pakai jalan pintasnya aja. Kita buka website cagrkalkulator.net. Di kolom starting value, kita masukin angka EPS dari data pertama kita, yaitu EPS tahun 2016. Masukin angka 400.000.
Lalu di ending value-nya masukin angka EPS tahun 2021, yaitu 1 juta rupiah. Nah, di number of periods itu masukin jangka waktunya. Karena datanya dari 2016 sampai 2021, berarti masukin angka 5. Kenapa 5? Karena jaraknya dari 2016 ke 2021 itu 5 tahun. Oke? Kemudian klik calculate, dia akan langsung muncul angkanya yaitu 20,11%. Udah. Maksudnya apa sih angka persenan itu? Berarti dari tahun ke tahun, kira-kira pertumbuhan EPS-nya adalah 20,11%. Dan ini adalah angka yang besar banget. Sekarang pertanyaannya, berapakah perkiraan EPS di 5 tahun mendatang? Atau di 2026? Caranya gampang, buka lagi cagr-calculator.net. Kemudian klik di bagian reverse CAGR Calculator. Oke. Di starting value masukin EPS terakhir, yaitu 1 juta rupiah. Di CAGR masukin angka 20,11% tadi, tapi tanpa simbol persen. Di number of periods masukin aja 5 kalau lu mau tahu EPS 5 tahun mendatang kira-kira berapa. Tapi gua akan masukin 10 aja sekalian, biar kita tahu perkiraan EPS 10 tahun ke depan. Kemudian klik calculate, lalu muncullah angka 6.248.000 rupiah sekian. Nah, 6,2 juta sekian ini apaan sih? 6,2 juta ini adalah perkiraan EPS di 10 tahun ke depan, terhitung sejak tahun 2021. Berarti angka ini adalah perkiraan EPS di tahun 2031. Dengan asumsi pertumbuhan EPS tahunannya adalah di angka 20,11% tadi. Kemudian kalau lu scroll ke bagian bawahnya lagi, nanti di sana kita bisa lihat perkiraan pertumbuhan EPS dari tahun ke tahun selama 10 tahun ke depan. Nah, si data ini bisa kita terjemahin jadi di tahun 2021 memang laba per sahamnya adalah 1 juta rupiah. Tadi kan ini data starting value kita. Nah, di tahun 2022 atau year 1, EPS-nya udah bertumbuh 20,11% lebih tinggi daripada tahun 2021. Jadinya di 2022 EPS-nya adalah 1,2 juta. Lalu di tahun 2026 EPS-nya bukan lagi 1,2 juta, melainkan udah jadi 2,49 juta. Dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Tadi kan di awal lu memperkirakan dengan membeli saham BKSO seharga 5 juta per lembar hari ini, berarti lu akan balik modal dalam jangka waktu 5 tahun ke depan. Dan di tahun ke-6 sampai dengan kiamat nanti, lu akan dapat 1 juta rupiah terus nih setiap tahunnya. Tapi ternyata nggak begitu. Ternyata ketika kita menemukan perusahaan yang baik, yang salah satu cirinya adalah EPS-nya meningkat dari tahun ke tahun, kita bisa dapat imbal hasil yang lebih besar daripada apa yang kita kira. Sekarang lu bayangin nih. Waktu beli tahun 2022, lu mengeluarkan uang 5 juta rupiah untuk 1 lembar saham BKSO. Dan di tahun sebelumnya, EPS saham tersebut itu 1 juta rupiah. Tapi 10 tahun kemudian, ketika usaha baksonya makin berkembang, makin besar, dan makin menguntungkan, EPS-nya bukan lagi hanya 1 juta rupiah, tapi udah jadi 6,2 juta rupiah. Belinya 5 juta, tapi di tahun ke-10, EPS-nya aja udah jadi 6,2 juta rupiah. Bahkan bukan hanya 6,2 juta doang. Kalau lo memiliki dan lo nyimpen saham itu selama 10 tahun, di tahun-tahun sebelumnya yang udah lewat, yaitu tahun 2022 sampai 2030, itu akan jadi hak lo juga sebagai pemegang saham BKSO. Jadi di 2022 lu berhak atas 1,2 juta. Di 2023 berhak atas 1,4 juta. Di 2030 berhak atas 5,2 juta.
Yang kalau di total-total dari 2022 sampai dengan 2031, lu berhak atas 32,3 juta rupiah. Hanya dari EPS-nya doang. Sahamnya masih lu pegang nggak sampai saat ini? Ya masih. Jadi tanpa menjual saham yang lu punya, lu udah bisa dapat keuntungan yang dihasilkan dari perusahaan bakso tersebut. Mantep nggak? Kemudian di tahun 2032, teman lu yang punya 99 lembar saham ini mau beli lagi nih, satu saham yang ada di tangan lu, yang lu beli 10 tahun yang lalu. Dia nanya ke lu nih, mau nggak gue beli lagi saham BKSO lu ini? Gue bayarin deh 5 juta rupiah. Kan lu juga belinya dulu 5 juta dari gue. Ya nggak? Mungkin tanggapan lu adalah, lu gila ya. EPS-nya aja udah 6,2 juta tahun ini. Masa gua jual 5 juta doang per lembar? Dulu aja EPS cuman 1 juta, lu jual 5 juta per lembar ke gua. Sekarang EPS-nya 6,2 juta. Minimal gua jual 5 kali lipatnya lah dari EPS sekarang. Kayak waktu lu dulu. Gimana? Masih mau beli? Sini, bayarin 31 juta per lembar. Baru mau gua jual sahamnya ke lu. Oke, apa aja sih hikmah dari cerita di atas? Hikmahnya adalah 1. Perusahaan yang EPS-nya bertumbuh harus kita curigai. Jangan-jangan itu adalah perusahaan yang baik. Yang kedua, tanpa menjual saham, kita bisa juga nih dapat keuntungan dari EPS-nya. Ya, nggak semua EPS sih. Ada yang labanya sebagian ditahan untuk kebutuhan perusahaan. Ada juga yang labanya dibagikan. Namanya jadi dividen. Kalau penjelasan tentang dividen, udah gua buat di video yang ini nih. Yang ketiga, harga saham akan mengikuti fundamental dari perusahaan tersebut. Kalau perusahaan kinerjanya bagus, harga sahamnya juga akan naik dengan sendirinya. Nggak usah khawatir. Pertanyaan selanjutnya, ada nggak sih bang perusahaan berkinerja baik yang EPS-nya naik terus dan harga sahamnya naik terus nih di pasar modal seperti yang lu bilang? Jawabannya ada. Meskipun nggak banyak ya, ada beberapa. Salah satu contohnya ada Bank BCA. Ini gue rangkumin EPS dari Bank BCA dari tahun 2009 sampai 2021. Coba lihat ini. Saat 2009 waktu EPS Bank BCA itu cuman Rp55 per lembar, sahamnya diperjualbelikan di Bursa Efek dengan harga Rp1.000 per lembar. Kemudian saat EPS-nya udah naik 3 kali lipat jadi 167 di tahun 2016, harga sahamnya juga udah naik 3 kali lipat dari 1.000 menjadi Rp3.060 per lembar. Lalu saat labanya udah jadi Rp255 atau udah naik sekitar 4,6 kali lipat dibanding tahun 2009, harga saham BCA di pasar udah naik 7,6 kali lipat dibanding tahun 2009. Gimana? Bener kan kalau gue bilang bahwa harga saham akan mengikuti fundamental dari perusahaan tersebut? EPS-nya udah naik 4,6 kali lipat. Masa sih harga saham BCA masih Rp1.000 kayak tahun 2009? Kan nggak mungkin. Terus di 2030 kira-kira EPS Bank BCA berapa nih? Dan nanti harga sahamnya apakah masih sama seperti di tahun 2021? Nah, ini akan gua bahas di video selanjutnya. Karena di video selanjutnya, sebagai bocoran, gua akan bahas tentang PER, alias Price to Earning Ratio. Jadi, ditunggu sebentar ya. Oh iya, data EPS ini dapat dari mana sih bang? Kalau lu mau nyari manual, bisa lewat laporan keuangan perusahaan. Cuma, gue yakin juga nih di aplikasi masing-masing sekuritas yang lu pakai, pasti ada sih data rangkuman EPS kayak begini. Sebagai contoh,
ini gue pakai aplikasi Ajaib Sekuritas. Kayak biasa aja, lu search dulu saham BCA, lalu di bagian sini, lu pencet yang Key Statistics. Lalu scroll dikit ke bawah, di bagian Valuation, lu bisa lihat ada tulisan Earning per Share, atau EPS. Pilih yang lihat detail, terus atur aja deh tahunnya. Kalau di Ajaib Sekuritas, untuk data Bank BCA, kebetulan cuman sampai tahun 2014. Nah, hitung deh tuh. 29 tambah 33 tambah 35 tambah 34. Nanti hasilnya kurang lebih adalah Rp134. Sama kayak yang gue lampirkan di tabel. Oke, terakhir gue mau bilang bahwa EPS ini juga tentu memiliki kekurangan. Kekurangannya adalah indikator EPS ini nggak bisa digunakan untuk perusahaan yang tipenya siklikal, alias perusahaan yang laba bersihnya itu nggak beraturan. Jadinya EPS-nya nggak beraturan juga kan? Ya nggak? Kadang gede banget EPS-nya, kadang negatif atau turun banget. Itu jadi nggak bisa dipakai nih pertumbuhan EPS ini. Tapi buat perusahaan yang laba bersihnya tumbuh secara beraturan, indikator EPS ini akan sangat membantu menambah keyakinan kita dalam berinvestasi di saham tersebut. Nah, buat kalian yang baru mau mulai investasi saham, bisa coba download aplikasi Ajaib Sekuritas. Kemudian daftar pakai kode gua, saham dari nol, biar lu dapet 1 lot hadiah saham dari Ajaib Sekuritas setelah melakukan investasi pertama kali. Sekian aja video kali ini, pesan gue tetap dari dulu. Jangan malu untuk belajar saham dari nol.